Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Isyahul Solihah, mahasiswi D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya tingkat 2. Di sini saya akan menyelesaikan tugas PBK KMB 1 dosen pengampu Yuyun Solihatin, Magister Keperawatan. Di sini saya akan mempraktikkan put message pada pasien CAD. Baik, masuk kepada kasus. Berdasarkan data hasil pengkajian bahwa pasien mengeluh nyeri dada kiri menyebar ke rahang dan bahu kiri, nyeri ulu hati, rasa terbakar di dada, mual dan lemas, rasa mau pingsan. Pasien tampak berkeringat, akral dingin, tekanan darah 160/100 mmHg, kemudian nadi 114 kali per menit, respirasi 30 kali per menit, dan suhu 35,8 derajat Celcius. Hasil pemeriksaan EKG yaitu adanya ST elevasi di lid 2, 3, dan apive. Jadi, diagnosa yang muncul adalah nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik. Dibuktikan dengan data subjektif, pasien mengatakan nyeri dada kiri menyebar ke rahang dan bahu kiri, nyeri ulu hati, dan rasa terbakar di dada. Data objektifnya, pasien tampak berkeringat, akral dingin, respirasi 30 kali per menit. Hasil pemeriksaan EKG adanya ST elevasi di lid 2, 3, dan AVF. Kemudian, diagnosa yang kedua adalah intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan. Dibuktikan dengan data subjektif, klien mengeluh lemas dan lelah. Data objektifnya, klien tampak lemas, kekuatan otot menurun, frekuensi jantung meningkat 114 kali per menit, tekanan darah berubah lebih dari 20% dari kondisi istirahat yaitu 160/100 mmHg. Maka tindakan yang saya pilih adalah yang berdasarkan jurnal yaitu pasien CAD dengan intervensi inovasi put message terhadap penurunan intensitas nyeri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai put message. Message kaki adalah sentuhan yang dilakukan pada kaki dengan sadar dan digunakan untuk meningkatkan kesehatan. Tujuan atau rasionalnya adalah yang pertama untuk menimbulkan relaksasi yang dalam, memperbaiki sirkulasi darah pada otot sehingga mengurangi nyeri dan inflamasi. Kemudian memperbaiki secara langsung maupun tidak langsung fungsi setiap organ internal. Kemudian membantu memperbaiki mobilitas dan menurunkan tekanan darah. Indikasinya adalah klien dengan hipertensi dan klien yang mengalami nyeri. Kemudian kontraindikasinya adalah klien yang menderita luka bakar hebat dan fraktur. Baik, masuk ke dalam tahap prainteraksi. Di sini saya akan mempersiapkan alat-alatnya. Yang pertama ada di sini ada minyak zaitun, kemudian ada stetoskop, lalu ada sphygmomanometer. Kemudian ada lembar observasi tekanan darah, lalu ada handuk besar. Baik, setelah mempersiapkan alat, mari kita perkenalan dengan pasien lalu menjelaskan tujuan tindakan yang akan dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Pagi. Perkenalkan ya Pak, saya perawat Sinta. Bapak boleh panggil saya Suster Sinta. Kalau boleh tahu Bapak namanya siapa ya Pak? Bapak Hilmi. Bapak sukanya dipanggil dengan sebutan apa Pak? Hilmi aja. Oke, baik Bapak Hilmi. Saya sebut Bapak dengan sebutan Bapak Hilmi ya Pak. Bapak bagaimana keadaannya hari ini Pak? Masih sakit. Oh, masih sakit ya Pak ya? Oke, nanti saya akan membantu Bapak untuk mengurangi rasa sakitnya. Nanti saya akan melakukan message kaki pada Bapak. Jadi saya nanti akan melakukan pijatan pada kaki Bapak. Kurang lebih saya menghabiskan waktunya itu 40 menit ya Pak. Apakah Bapak sudah bersedia Pak? Bersedia. Sebelumnya ada yang ditanyakan dulu tidak Pak? Tidak. Oke, kalau begitu saya siapkan dulu alat-alatnya ya Pak. Audio Jungle. Baik, langkah yang pertama adalah kita melakukan cuci tangan dengan 6 langkah cara mencuci tangan. Yang pertama, kita gosokkan telapak tangan dengan telapak tangan, kemudian bagian punggung tangan, sela-sela jari tangan, kemudian bagian ujung jari dengan cara mengunci, bagian jari jempol, Audio Jungle. dan bagian kuku. Selesai,
Lalu setelah itu kita keringkan tangan kita menggunakan handuk kecil atau tisu. Lalu pakai handscoon jika perlu. Baik, sebelum melakukan tindakan pijatan pada kaki, yang pertama kita harus cek dulu tekanan darah pasien, apakah tekanan darahnya itu normal atau tidak. Baik Pak, sebelum melakukan pijatan pada kaki, saya mau mengecek dulu tekanan darah Bapaknya ya Pak ya. Karena kan tekanan darah Bapak kemarin masih tinggi ya Pak, 160/100 mm Hg ya Pak ya. Nah sekarang saya akan memastikan kembali bahwa tekanan darah Bapak itu apakah udah normal atau belum. Karena kan salah satu fungsinya itu kalau massage pada kaki itu kan untuk menurunkan tekanan darah dan mengurangi rasa nyeri ya Pak. Maaf Pak, tangannya saya pinjam dulu ya. Baik Pak, tekanan darah Bapak masih tinggi ya Pak ya, 160/100 ya. Jadi saya akan melakukan tindakan pijatan pada Bapak ya Pak ya, nanti di bagian kakinya. Baik Pak, sekarang saya mau memulai untuk melakukan pijat pada bagian kaki Bapak ya Pak ya. Apakah Bapak sudah bersedia Pak? Bersedia. Baik Pak. Bapak, saya mulai ya Pak ya untuk melakukan pemijatan pada kakinya ya Pak. Iya. Oke, yang pertama, ambillah posisi menghadap ke kaki klien dengan kedua lutut berada di samping betisnya. Ya, seperti ini. Baik, sebelum dilakukan pemijatan, alangkah baiknya kita letakkan dulu jahitan di tangan kita. Kemudian kita gosokkan ke telapak tangan. Lalu letakkan telapak tangan kita ini di sedikit ya di atas pergelangan kaki dengan jari-jari menuju ke atas seperti ini. Dengan satu gerak tak putus luncurkan tangan ke atas pangkal paha dan kembali turun di sisi kaki mengikuti lekukan kaki. Ya, ulangi. Kemudian selanjutnya adalah tarik ibu jari dan buat bentuk huruf P ya, seperti posisi mulut naga. Letakkan tangan di atas tulang garas. Kemudian di bagian bawah kaki ya seperti ini. Lalu gunakan tangan secara bergantian untuk memijat perlahan hingga ke bawah lutut ya. Dengan posisi tangan itu masih posisi P. Ini bawah lutut. Seperti ini ya. Kemudian urut ke atas dengan sangat lembut hingga ke tempurung lutut. Kemudian setelah ini pisahkan tangan dan ikuti lekuk tempurung lutut, pijat ke bawah ya, ke bagian bawah pijat. Seperti ini. Ulangi. Ke bawah lutut. Lalu tarik ke atas hingga ke tempurung lutut. Dan pisahkan. Seperti ini. Kemudian ulangi pijat ke atas bagian tempurung lutut ya. Jadi setelah sampai ke bawah ini, lalu kita lakukan pijat ke atas bagian tempurung lutut. Baik, selanjutnya tekanlah dengan sisi luar telapak tangan, membuat lingkaran secara bergantian ya, mulai dari atas lutut hingga pangkal paha dan mendorong otot. Sudah. Kemudian dengan kedua tangan pijatlah ke bawah pada sisi kaki hingga ke pergelangan kaki. Ya,
Sudah sampai di pergelangan kaki, kemudian remas bagian dorsum dan plantaris kaki dengan kedua tangan sampai ke ujung jari ya. Pijat sampai ke ujung jari. Ulangi pada kaki bagian kiri. Baik, masuk kepada tahap selanjutnya ya. Kita massage pada bagian telapak kaki. Yang pertama itu kita letakkan alas yang cukup besar di bawah kaki klien. Audio Jungle. Audio Jungle. Setelah meletakkan alas yang cukup besar ini di bawah kaki klien, kemudian tangkupkan telapak tangan kita di sekitar sisi kaki kanannya ya, seperti ini. Kemudian rilekskan jari-jari serta gerakan tangan ke depan dan ke belakang dengan secara cepat Audio Jungle. ya. Seperti ini. Secara cepat ke depan dan ke belakang. Ini akan membuat kaki pasien itu rileks. Jungle. Lalu biarkan tangan tetap memegang bagian atas kaki. Geser tangan kiri ke bawah tumit kaki dengan lembut, tarik kaki ke arah pemijat mulai dari tumit ya. Ini bisa dilakukan dengan gerakan opal, putar kaki beberapa kali setiap arah Audio Jungle. ya. Seperti ini. Geser tangan kiri ke bawah tumit kaki dengan lembut, tarik kaki ke arah pemijat mulai dari tumit seperti ini ya. Selanjutnya, pegang kaki pasien ini dengan ibu jari. Ibu jari kita berada di atas dan telunjuk berada di bagian bawah ya, seperti ini. Ini telunjuk di bawah dan ini ibu jari di atas. Kemudian, dengan menggunakan ibu jari, tekanan urat-urat otot mulai dari jaringan antara ibu jari dan telunjuk kaki ya. Ini tekan di antara urat-urat otot dengan ibu jari ya. Selanjutnya ulangi gerakan ini pada tiap lekukan. Oke. Kemudian pegang tumit kaki dengan tangan kanan. Gunakan ibu jari dan telunjuk tangan kiri pemijat untuk menarik kaki dan meremas jari kaki. Yang pertama itu kita letakkan ibu jari pemijat ini di atas ibu jari kaki pasien dan telunjuk berada di bawahnya ya, seperti ini. Kemudian pijat dan tarik ujungnya dengan gerakan yang sama. Tarik. Audio Jungle. Nah, ini lakukan pada gerakan ini pada jari yang lain. Audio Jungle. Oke. Selanjutnya adalah pijat pada daerah telapak kaki dari ujung ke tumit ya, dengan tekanan yang kuat. Ya, seperti ini. Pijat pada daerah telapak kaki dari ujung ke tumit dengan tekanan yang kuat. Oke. Baik, untuk mengakhiri dan menyeimbangkan energi kaki, letakkan tangan kiri pemijat ini di atas kaki klien dan tangan kanan berada di bawahnya. Seperti ini. Tarik tangan kiri mundur hingga ke jari-jari kaki pasien sampai sini dan dorong tangan kanan ke arah atas kaki dengan usapan yang terputus. Ulangi ini sampai jari-jari, yang kanan sampai atas kaki. Seperti ini. Alhamdulillah ya Pak ya, sekarang saya sudah beres melakukan tindakan pada Bapak. Tadi saya sudah memijat bagian kaki Bapak ya Pak ya. Bagaimana sekarang perasaannya Pak? Apakah rasa sakitnya udah mulai berkurang Pak? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya, semoga makin berkurang rasa sakitnya ya Pak. Dan nanti saya akan mengkaji lagi Pak untuk tekanan darah Bapak.
setelah dilakukan pemijatan ini apakah ada pengaruhnya enggak sih ya Pak ya pada tekanan darah Bapak? Apakah tekanan darah Bapak itu turun atau masih tinggi ya Pak ya? Mungkin saya mau pamit dulu Pak ke ruang perawat ya Pak ya. Nanti untuk kedepannya saya akan kontrak waktu lagi untuk tindakan selanjutnya. Semoga Bapak lekas sembuh ya Pak. Selamat siang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selanjutnya di akhir jangan lupa kita untuk mencuci tangan kembali dan rapikan alat-alat. Kemudian jangan lupa setelah tangan kita sudah bersih, kita lakukan dokumentasi hasil tindakan tadi ya. Yang didokumentasikannya adalah waktu pelaksanaan tindakannya, kemudian perawat yang melaksanakannya itu siapa, hasil tindakannya bagaimana, dan respon pasien itu seperti apa. Audio Jungle. Cukup sekian praktek dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.